Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas ya terkait dengan masalah mufattirat ya, terkait dengan yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Dan pada itu majelis Ar-Rabi Asyara, yaitu majelis yang ke-14. Kemarin ya, artinya sebelum ini sudah kita sampaikan ya terkait dengan al-majlisu al-khamisa asyara, yaitu majelis yang ke-15. Itu sudah kita bahas sedikit tentang syarat-syarat ya yang dikatakan seorang itu bisa berbuka atau dikatakan seorang itu bisa batal puasanya. Jadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya, ketika seorang itu memenuhi syarat, ya maka seorang itu dianggap sudah batal puasanya. Kita sudah sampaikan ya pembatal-pembatalnya ada, tetapi ternyata syaratnya ada lagi. Jadi bukan mentang-mentang ini pembatal langsung dilakukan langsung batal, enggak. Jadi ada syaratnya lagi. Ini akan mau kita bahas ya. Pada pertemuan yang sebelumnya ini sudah kita sampaikan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja penjelasan beliau terkait dengan masalah yang membatalkan itu, apa saja syarat-syaratnya. Mau kita lihat ini. Ikhwani, kata beliau, saudara-saudaraku sekalian, innal mufattiratis sabiqah ma'adal haidi wan nifasi wa hiyal jima' wa inzalu bil mubasyarah ya. Wal aklu wa syurbu wa ma bima'nahuma wal hijamatu wal qai'u la yufattiru as-sa'ima syai'un minha illa idza tanawalaha aliman dzakiran mukhtaran fahadhihi thalathatu syurutin. Kata beliau, kata Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innal mufattiratis sabiqah, sesungguhnya yang membatalkan yang lalu itu, hal-hal yang membatalkan yang sudah berlalu ya, yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ma'adal haid wan nifas, selain haid dan nifas. Apa saja itu yang lalu sudah disebutkan, ini disebutkan oleh Syekh, al-jima', jima' berhubungan intim dengan suami istri, wal inzalu bil mubasyarah ya, yaitu keluar mani dengan menyentuh ya, wal aklu wa syurbu, makan dan minum ya, wa ma bi ma'nahuma, dan yang semakna dengannya. Jadi udah ada 4 ya. Pertama jima, keluarnya mani dengan menyentuh ya, makan dan minum. 3, wa ma bi ma'nahuma, ini keempat, apa yang semakna dengan makan dan minum. Seperti yang sudah dijelaskan, yaitu apa? Impus ya, impus makanan ya. Sedang diimpus itu semakna dengan makan dan minum. Wal hijamah, ini yang kelima. Wal qai' dan muntah. Ini 6 perkara. Karena kan kita sebutkan pada pertemuan ini itu 7 yang membatalkan puasa itu. Yang selain haid dan nifas, kata beliau, la yufattiru shaim, itu tidak bisa membatalkan seorang yang sedang berpuasa. Yang 6 perkara ini tidak bisa membatalkan orang berpuasa illa idza tanawalaha aliman, kecuali dia melakukannya aliman, dalam keadaan mengetahui, dzakiran, ingat, mukhtaran, kemauan sendiri. Fahadihi salah satu syurutin, inilah 3 syarat. Jadi ketika orang keluar mani tadi umpamanya sebagai contoh, ini membatalkan puasa dengan catatan ini tadi, aliman, dia tahu hukumnya. Yang kedua, dia ingat sedang berpuasa. Yang ketiga, dia kemauan sendiri, bukan dipaksa. Begitu ya. Nanti kadang kita jelaskan nih, semua ini akan dijelaskan secara runut ya, secara rigid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi intinya bahwa perkara-perkara yang membatalkan puasa itu tidak serta-merta langsung batal puasa seseorang itu, kecuali 3 perkara ini lengkap. Apa dia? Pertama, dia aliman, tahu. Yang kedua, dzakiron, dia ingat. Yang ketiga, dia mukhtaron, kemauan sendiri. Jadi tidak serta-merta ya, ketika seorang itu melakukan satu pelanggaran atau suatu yang membatalkan yang sudah disebutkan tadi itu, serta-merta puasanya batal. Tidak. Kita cek dulu ini. Apakah dia sengaja? Apakah dia tahu?
ya, apakah dia kemauan sendiri dan sebagainya. Ini mau kita jelaskan, ikhwati fillah, a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, para penonton hadirin wal hadirat yang setia tentunya. Asyaratul awal, syarat yang pertama, itu apa? Aliman. Ya kan begitu. An yakuna aliman, bahwa dia adalah orang yang tahu. Fa in kana jahilan lam yuftir. Kalau dia orang yang jahil, orang yang tak tahu, bodoh, lam yuftir, tidak membatalkan puasanya. Liqaulihi ta'ala fi suratil Baqarah, karena ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami in nasina, jika kami lupa, aw akhtana, atau jika kami salah. Al-Baqarah 286. Faqala Allahu qad fa'altu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad fa'altu, aku sudah melakukannya. Ini terdapat dalam riwayat Muslim. Jadi jadi ini hadis ya sebenarnya, hadis qad fa'altu itu hadis dari riwayat Muslim. Jadi ketika Allah SWT berfirman Rabbana la tu'akhizna, ya wahai Rabb kami, ini tentu hikayat ya dari orang-orang beriman yang mereka berdoa kepada Allah, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami salah atau jika kami lupa atau salah. Maka dalam riwayat Muslim dikatakan oleh Nabi SAW, qad fa'altu, aku sudah melakukannya. Artinya Allah tidak akan menghukum seseorang ya jika seorang itu melakukan perkara pelanggaran dalam syariat dalam keadaan lupa atau dalam keadaan salah. Begitu ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, walaysa 'alaikum junahun, dan tidak ada mengapa kepada kalian, fima akhta'tum bihi, pada hal-hal yang kalian salah keliru melakukannya. Walakin ma ta'ammadat bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha pemberi kasih sayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang ya. Jadi ini ayat ini jelas ya dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Walaysa 'alaikum junahun, dan tidak mengapa kepada kalian fima akhta'tum bihi, pada perkara-perkara yang kalian keliru atau salah di dalamnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang dianggap bermasalah itu adalah sesuatu yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang ya. Wasa'un kana jahilan bil hukmi syar'i mithlu an yadhunna anna hadha syai'a ghairu mufattirin fayaf'aluhu jahilan au jahilan bil hal bi ayil waqt mithlu an yadhunna anna al fajra lam yatlu' fayakul wa huwa tali'un ya. Jadi beliau menyampaikan sama saja al jahil, kejahilan itu bil hukum bi syar'i ya, kebodohan atau kejahilan itu terkait dengan hukum syar'i karena memang enggak tahu dia hukum syar'inya ya. Misal sebagai contoh, an yazunna anna hadza syai' ghairu mufattirin. Dia menduga bahwa sesuatu ini tidak membatalkan. Fayaf'aluhu, lalu dia melakukannya. Karena dia tahu ini enggak membatalkan enggak membatalkan puasa, kejahilan. Ya, karena kebodohannya dia tidak tahu bahwa ini membatalkan, lalu dia melakukannya. Fayaf'aluhu, lalu dia lakukan. Au jahilan, karena itu bodoh. Ya, tak tahu. Tadi dia karena menduga sesuatu itu tidak batal lalu dia melakukannya. Nanti jawabannya apa nanti kita lihat. Au jahilan bil hal, atau memang enggak ngerti dengan keadaan. Bil waqt, dengan waktunya. Seperti apa? Kalau tadi kan jahil dengan hukum syar'i. Yang kedua jahil di masalah waktu. Mithlu an yadhunna annal fajra lam yatlu', seperti dia menduga bahwa fajar belum terbit. Fayakulu, lalu dia makan. Fayakula wa huwa tali'un, dia makan sementara fajar sudah terbit. Gitu. Ini jahil dengan waktu. Au yazunna anna syamsa qad gharabat, atau dia menduga bahwa matahari telah terbenam. Fayakul, lalu dia makan, dia enggak berbuka, kan itu. Wahya lam taghrib, sementara ternyata matahari belum juga terbenam. Fala yuftiru fi dzalika kullihi, maka tidaklah dia enggak berbuka pada perkara itu semuanya. Begitu ya. Jadi intinya ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, para penonton hadirin wal hadirat, ketika seseorang itu melakukan suatu hal yang membatalkan puasa tapi dalam keadaan jahil, imma jahil dengan hukum syar'inya atau jahil dengan masalah waktunya.
Jahil hukum syar'inya apa tadi? Seperti dia melakukan sesuatu yang dianggap itu tidak membatalkan. Contoh dia makan dan minum umpamanya. Nggak apa-apa kok, sikit gitu kan. Mungkin dia makan dan minum sikit gitu. Kalau makan dan minum sikit mungkin nggak membatalkan. Dia lakukan karena kejahilan. Atau jahil dengan waktu. Seperti tadi, dia menganggap fajar shadiq belum terbit nih, makan aja lah. Rupanya udah terbit. Sementara dia sudah makan waktu itu kan. Atau dia menduga matahari telah terbit. Lalu dia buka, minum ya segala macam dengan hidangan yang begitu sangat nikmat, lezat sekali. Qadarullah ada menyampaikan, belum terbit ternyata diingatkan. Kok sekarang udah buka? Ini masih jam 5. Oh iya. Gitu. Maka bagaimana? Fala yuftiru bidzalika kullih, maka orang seperti itu tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Imma jahil dengan hukum syar'i atau jahil dengan waktu. Begitu ya. 5 fi sahihaini an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa qala, yang mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, manakala turun ayat ini. Apa ayatnya? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sehingga nampaklah kepada kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Kata Adi bin Hatim ya, dalam surah Al-Baqarah 187 ya. Amadtu ila iqalaini. Aku sengaja mengambil dua buah tali. Ketika turun ayat ini, ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi itu minal fajri. Beliau Adi ibn Hatim ini radhiyallahu anhu mengambil dua tali. Ya, amadtu ila iqalaini, aku menyengaja mengambil dua tali. Ahaduhuma aswad wal akhar abyad. Salah satunya adalah hitam dan yang lain adalah putih. Faja'altuhuma tahta wisadati. Aku letakkan keduanya, benang yang putih dan benang yang hitam, di bawah bantalku. Wa ja'altu anzuru ilaihima, dan aku melihat kepada keduanya. Dilihatnya kepada benang yang putih dan benang yang hitam tadi. Falamma tabayyana li al-abyad minal aswad amsaktu. Manakala nyata kepada aku benang yang putih dari benang yang hitam, amsaktu, aku pun menahan diri, nggak mau lagi makan, nggak mau minum. Artinya sudah mulai dia berpuasa. Jadi ketika awal-awal turun ayat ini, Adi bin Hatim ini beristihad sendiri. Ya, diambilnya benang yang putih, karena sebagai dalam ayat ini kan benang yang putih, benang hitam gitu ya. Ditaruhnya di bawah bantalnya. Kemudian apa? Dia melihat. Selama benang yang putih dan belum ada perbedaan, karena kalau malam kan putih dan hitam kan bisa saja sama kan, karena memang tak terlihat gitu. Dan beliau katakan, aku meletakkannya di bawah bantalku. Ya, di bawah bantalku, ya. Kemudian kalau sudah nampak yang putih dari yang hitam, maka aku tahan. Berarti dianggapnya sudah terbit fajar kan gitu. Falamma asbahtu ghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu billadzi sana'tu. Maka manakala pagi hari, aku pun bergegas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu billadzi sana'tu. Aku pun menceritakan dengan yang aku lakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, inna wisadaka idzan la'aridun. Sesungguhnya bantalmu itu adalah sangat panjang. Bantalmu itu sangat panjang sekali. In kanal khaytu wal abyad wal aswad wisaduka innama dzalika bayadun nahari wa sawadul laili. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bantalmu itu sangat panjang. In kanal khaytul abyad, jika adalah benang yang putih, wal aswad dengan yang hitam adalah di bawah bantalmu, ya. Innama dzalika bayadun nahari wa sawad. Yang kita maksudkan di sini adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Jadi bukan dengan ukuran benang tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya wisadahmu, bantalmu itu adalah panjang sekali itu. Jadi panjang, jadi orang di bawah bantalnya ditaruhnya kan. In kanal khaytul abyad, jika adalah benang yang putih dari yang hitam itu di bawah bantalmu, innama dzalika bayadun nahari wa sawadul lail. Hanya saja yang kita maksudkan benang putih dari benang yang hitam itu maksudnya adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Itu maksudnya. Jadi bukan ukurannya bisa dilihat itu enggak, tapi terbitnya fajar shadiq. Ketika terbit fajar shadiq,
maka tentu meskipun mungkin benang itu belum terlihat putih sekali atau hitam sekali, itu tidak menjadi ukuran. Ukurannya adalah terbitnya fajar shadiq. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam kasus atau di dalam kisah ya Adai ibni Hatim ini radhiyallahu taala anhu ardahu ini, bahwa beliau meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya, lalu dia lihat ketika sudah nampak putih dan dari yang hitam, maka beliau menahan diri. Kata Nabi, itu bukan itu yang menjadi ukurannya. Ukurannya adalah ketika nampak ya putihnya siang dan gelapnya malam. Artinya ketika terbit fajar shadiq, ya meskipun mungkin kalau fajar shadiq kan bukan terlalu terang juga gitu kan, masih redup-redup, masih juga masih juga sesuatu itu belum terlihat dengan jelas ya. Jadi kalau seandainya harus jelas dulu baru dia menahan diri, udah jam berapa itu? Ya mungkin sudah seperempat jam atau 15 menit dari sudah terbit fajar kan begitu. Maka bagaimana? Maka faqad akala Adi ba'da tulu'il fajri. Maka sahabat Adi ibni Hatim ini telah makan setelah terbit fajar. Bukankah dia sudah makan? Ya, dia berlanjut makan meskipun fajar sudah terbit. Walam yumsik hina tabayyana lahul khaytani, dan dia tidak menahan diri hatta yatabayyana lahul khaytani, sehingga nampak baginya dua benang itu. Walam ya'murhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil qada, dan Nabi juga tidak memerintahkan untuk mengqadanya, li'annahu kana jahilan bil hukmi, karena dia jahil, tidak tahu dengan hukum syariat. Begini. Jadi kesimpulan daripada pembahasan yang sedikit panjang ini begitu kan? Kalau seorang itu jahil, ya, imma jahil dengan hukum syar'i atau jahil dengan dengan keadaan waktu, maka seseorang itu tidak dianggap batal puasanya meskipun dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi syaratnya dia aliman, tahu. Ya, tahu hukum syar'inya dan tahu dari sisi waktunya. Begitu ya. Seperti di dalam kisah sahabat yang mulia ini, Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau ini kan makan dia ini sebenarnya. Dia sudah masuk terbit fajar tapi makan lanjut terus. Tapi tidak mengapa. Dan Nabi juga memerintahkan beliau dengan mengqadha hari itu. Kan sebenarnya sudah batal kan gitu. Kenapa? Karena dia sudah makan ketika terbit sudah fajar. Fajar itu sudah terbit, dia masih lanjut makan. Sebenarnya batal. Tapi bagi dia nggak batal. Bagi orang seperti beliau ini tidak batal. Kenapa? Karena posisi waktu itu beliau tidak tahu dengan hukum syar'i. Bahwa ternyata batasan fajar itu bukan dengan melihat benang seperti itu. Tapi terbitnya fajar shadiq tentunya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi sahih Bukhari min hadits Asma binti Abi Bakr, dalam sahih Bukhari dari hadis Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qalat, ia berkata, aftarna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'atis syams. Suatu hari kami berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma ghaimin, ketika hari sedang ada ghaimin, awan, atau sedang ada ada awan atau ada ada penghalang begitu ya. Ada awan atau ada kabut gitu ya. Tsumma tala'atis syams, kemudian matahari terbit. Kadang-kadang kalau sore hari itu, bahkan pun kalau pagi gitu, walaupun siang, ketika awan itu banyak, ya, kabut itu banyak, seolah-olah sudah mau malam gitu kan. Seolah-olah sudah datang malam, sudah maghrib gitu kan. Tapi ternyata tidak. Tsumma tala'atis syams, kemudian terbitlah matahari. Walam tazkur anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahum bil qada, dan dia tidak menyebutkan ini Asma binti Abi Bakar tidak menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan mengqada.
Tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha. Li'annahum kanu jahilina bil waqti. Karena mereka memang tidak mengerti, tidak tahu dengan waktu. Walau amarahum bil qadha lanukil. Kalau seandainya mereka diperintahkan untuk mengqadha lanukil, tentu ini sudah diperintahkan. Jadi intinya bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan Asma dan teman-temannya waktu itu untuk mengqadha. Padahal mereka ini kapan bukanya? Bukanya mereka ini sebelum maghrib, sebelum tenggelam matahari. Qadarullah kejadiannya waktu itu kan yauma ghaimin, yaitu ada awan, ada kabut, ya, yang menutupi matahari, sehingga ya ini kayaknya udah maghrib, ini udah malam ini gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu itu mungkin ya, dari sisi jam juga mungkin tidak seperti saat ini kita gitu kan. Jadi sangat terbatas. Jadi mereka hanya melihat matahari. Qadarullah waktu itu ghaimin ya, dalam keadaan ada awan, ada kabut yang sangat banyak sekali sehingga pandangan pun tak nampak, matahari pun tak terlihat. Seolah-olah kesannya kan malam gitu kan. Ya berarti udah selesai nih, udah datang maghrib nih ya, begitu kira-kira. Tapi qadarullah apa setelah mereka berbuka enak-enak gitu kan, tala'atis syam, terbit matahari. Dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu ardaha, ya radhiyallahu taala anhuma ardahuma, itu tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengqadha, untuk mengulangi, untuk mengganti hari itu. Nggak ada. Li'annahum kanu jahilina bil waqti. Kenapa? Karena mereka memang tak mengerti tentang waktunya. Ada masalah tentu jadi di situ kan. Begitu. Maka orang seperti ini dan yang mengalami seperti ini, maka tidak mengapa walaupun dia makan dan minum. Sengaja iya. Tapi kan masalahnya tak di waktu tadi. Tak tahu dia sangka itu sudah waktu berbuka, tapi ternyata belum ya. Dan kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ra'amarahum bil qadha la nuqil. Kalau memang betul Nabi SAW memerintahkan mereka Asma dan yang lainnya berbuka, mengqadha karena keteledoran tadi itu, tentu sudah dinukilkan, sudah disampaikan riwayatnya. Ternyata tidak ada riwayat itu. Begitu, bahwa yang ada Nabi SAW ya mengakui puasa itu, tidak seperti tadi kisah Adi bin Hatim tadi. Ya, yang beliau udah makan walaupun udah terbit fajar. Kenapa? Karena kejahilan, karena ketidaktahuan dengan masalah waktu. Ini pun sama sebenarnya dalam Sahih Bukhari ini kan. Kemudian li'annahu mimma tawaffaru ad-dawa'i ala naqlihi li ahamiyati. Karena kalau seandainya Nabi memerintahkan mereka Asma dan yang lainnya yang mereka berbuka tadi sebelum sebelum terbenam matahari ya. Itu termasuk mimma tawaffaru ad-dawa'i. Termasuk perkara-perkara yang lengkap pendorongnya untuk dinukilkan li ahamiyati, karena begitu pentingnya. Karena masalah ini penting kan. Ini terkait dengan ibadah yang sangat luar biasa, ibadah shaum, ibadah puasa. Nah, kalau masalah seperti ini atau kasus seperti ini umpamanya betul ada riwayatnya bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengqadha, tentu riwayat sudah ada. Tentu riwayatnya sudah dibacakan, sudah dinukil oleh para ulama, tapi ternyata nggak ada. Gitu ya. Bal qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi risalati Haqiqatis Syam, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitabnya Haqiqatus Syam, dalam risalah beliau bernama Haqiqatus Syam. Apa kata beliau? Innahu naqala Hisham ibnu Urwah ahdurwatil hadis an abihi Urwatan an abihi Urwah annahum lam yu'maru bil qada. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Risalatu Haqiqatus Syam, bahwa dinukilkan naqala Hisham ibnu Urwah ahadurwatil hadis, bahwa Hisham ibnu Urwah, salah satu perawi hadis ini, itu menukilkan dari ayahnya Urwah. Apa dinukilkannya? Annahum lam yu'maru bil qada, bahwa mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha puasanya itu. Yang tadi itu yang mereka berbuka ya karena menduga sudah terbit sudah terbenam matahari, tapi qadarullah setelah mereka berbuka ternyata matahari terbit kembali. Berarti kan belum waktunya memang. Begitu. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, justru ada riwayat dari Hisham ibnu Urwah, salah satu perawi hadis ini ya, meriwayatkan dari ayahnya Urwah bahwa mereka juga tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha. Lakin mata alima bi balqa'in nahar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lakin mata alima bi baqa'in nahar, lakin mata alima, tetapi kapan saja dia mengetahui bi baqa'in nahar, dengan sisa siang,
masih ada sisa siang, artinya belum lagi sampai di ujung ya. Masih ada baqa nahar, masih ada sisa-sisa siangnya gitu ya. Wa anna syamsa lam taghib, sementara matahari juga belum terbenam, amsaka hatta taghiba, sehingga dia wajib menahan diri sehingga terbenam matahari. Begitu. Jadi di sini jelas ya pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ketika seorang itu berbuka sebelum waktunya karena kejahilan tentang waktu, dianggap bahwa ternyata waktu sudah tiba, ternyata belum, seperti kisah Asma tadi, maka ini tidak mengapa. Tetapi ketika dia tahu ya, seperti tadi ini katakan, ya ternyata matahari belum terbenam ya. Udah, tahan. Jangan lanjutkan makannya, gitu. Tahan ya. Jangan lanjutkan makannya, jangan lanjutkan minumnya, tahan. Ya, kalau bisa pun dibuang apa yang bisa dibuang dari mulut itu yang sisa-sisa makanannya. Ditahan ya sampai habis ya, sampai habisnya siangnya, yaitu sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam. Terkait dengan makan dan minum yang sudah dilakukan itu, ya itu nggak mengapa. Mengapa? Karena memang hakikatnya mereka ini jahil. Mereka ini tak mengerti, ya, tak tahu bahwa ternyata waktu belum selesai atau waktunya masih ada untuk berpuasa. Bukan sudah datang waktu untuk berbuka, belum. Karena kejahilan maka tidak mengapa. Tetapi wajib ketika mereka tahu ternyata siang belum habis, maka mereka ini wajib untuk menahan diri sampai benar-benar matahari terbenam secara sempurna. Ikhwati fillah anzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia ya. Kita lanjutkan. Wa mithlu dzalika law akala ba'da tulu'il fajri. Dan yang serupa dengan itu, law akala ba'da tulu'il fajri. Kalau seseorang itu makan setelah terbit fajar. Yadhunnu annal fajra lam yatlu', dia menduga bahwa fajar belum terbit. Dia makan, ya udah makan aja dulu. Fajar belum terbit kok. Dia menduga seperti itu. Fatabayyan lahu ba'da dzalik annahu qad tala'a. Ternyata ya nampak nyata baginya bahwa fajar sudah terbit. Fasyamu sahihun, maka puasa itu sah. Wala qada alaihi, dan tidak ada qada kepadanya. Li'annahu kana jahilan bil waqti, karena dia tak tahu dengan waktu. Ya sama seperti tadi ya. Ketika dia menduga fajar belum terbit ini, makan ya. Ternyata dikasih tahu atau dia tahu sendiri bahwa fajar ternyata sudah terbit. Maka bagaimana dengan makan yang sudah terbit fajar tadi itu? Fasyamu sahih, maka puasanya sah. Wala qada alaihi, dan tidak ada qada kepadanya. Kenapa? Li'annahu kana jahilan bil waqti, karena dia tidak tahu dengan masalah waktu, ya. Wa qad abaha Allahu lahu al-akla wa syurba wal jima'a hatta yatabayyana lahul fajr. Dan Allah membolehkan kepadanya makan dan minum dan jima' bahkan hatta yatabayyana lahul fajr, sehingga nampak baginya al-fajar. Nampak ya, sehingga nampak baginya al-fajar. Kalau bagi seorang ini, ketika seorang ini nggak tahu memang, ya boleh saja melakukan ini semuanya. Minum, makan, bahkan berhubungan dengan istrinya pun boleh saja. Selama memang belum nampak kepadanya al-fajar. Wal mubahu al ma'dun fihi la yu'mar fa'iluhu bil qada. Dan perkara yang dibolehkan, yang diizinkan padanya, la yu'maru fa'iluhu bil qada. Tidak diperintahkan pelakunya untuk mengqadha. Sesuatu yang diizinkan, sesuatu yang boleh, yang diizinkan padanya, pada asalnya makan dan minum kan boleh-boleh saja. Tapi kan nggak diizinkan bagi orang berpuasa dengan waktu tertentu kan gitu, dengan batas-batasannya. Nah, tapi ketika itu dibolehkan, diizinkan, tidak diperintahkan pelakunya untuk mengqadha. Jadi ketika dia diizinkan, kenapa? Dibolehkan dan diizinkan karena terbit fajar belum nampak sama dia. Tapi ketika itu sudah nampak, maka tidak boleh dilakukan ya. Lakin mata tabayyana lahu wa huwa ya'kul wa yashrab anna syamsa qad taghrib. Tapi kapan saja nyata baginya bahwa dia sedang makan dan atau sedang minum, anna syamsa lam taghrib, bahwa matahari belum terbenam, au annal fajra qad tala'a amsaka, atau fajar sudah terbit, amsaka, maka dia wajib untuk menahan. Wala fadhama fi famihi, dan dia membuang apa yang ada di mulutnya. In kana fihi syai'un, jika memang ada sesuatu di mulutnya, li zawali udrihi, karena sudah hilang udurnya hina idzin, ketika itu. Jadi ketika seorang itu umpamanya dia menduga bahwa matahari sudah terbenam, ternyata dia makan minum gitu, berbuka dia sudah, ternyata qadarullah belum ternyata, maka wajib dia menahan dan membuang makanan yang ada sisa di mulutnya. Begitu juga ketika orang yang ini terbit fajar, ya, dia makan begitu kan, dia menduga fajar belum terbit, ternyata fajar sudah terbit,
Maka bagaimana? Maka wajib dia membuang seluruh ada makanan di mulutnya, ya. Kalau memang ada makanan di mulutnya masih, ya. Kenapa? Karena sudah hilang udurnya untuk melakukan hal itu. Kenapa hilang udurnya? Karena ternyata matahari sudah terbit, ya, fajar sudah terbit, atau matahari ternyata belum terbenam. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita sampaikan ya. Yang pertama syaratnya itu harus aliman. Dia tahu. Ya, dia tahu bahwa itu membatalkan. Dia tahu tentang hukum syar'inya. Dia tahu masalah waktunya. Ini sudah kita panjang lebar ya cerita tentang ini. Asyartu atsani, syarat yang kedua. Bahwa seorang itu dianggap batal puasanya an yakuna dzakiran, dia ingat. Fa in kana nasiyan fa siyamuhu sahihun wala qada alaihi. Kalau dia lupa, maka puasanya itu sah dan tidak ada qada kepadanya. Lima sabaqa fi ayatil Baqarah, karena terdahulu di dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat Al-Baqarah, yaitu apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Artinya di sini ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bahwa ketika seorang itu memang lupa, ya, lupa dia dalam keadaan berpuasa. Dia dipuasa tapi lupa bahwa dia sedang berpuasa. Dia makan, dia minum. Ditanya orang, kamu kok makan dan minum? Ya, kenapa rupanya? Kamu kan puasa. Oh iya. Gitu. Maka bagaimana dengan makan dan minumnya tadi? Nggak apa-apa. Boleh. Tapi jangan pura-pura lupa. Itu nggak benar ya. Pura-pura lupa gitu. Pura-pura apa itu nggak boleh ya. Ini betul-betul lupa memang. Apalagi kadang-kadang sering saya dengar cerita itu adalah di awal-awal puasa. Mungkin karena kebiasaannya juga nggak mengambil puasa sunnah. Nggak apa begitu kan. Tiba-tiba pagi hari masih minta kopi, masih minta teh gitu kan. Ternyata istrinya bilang, ya ini kan puasa. Oh iya, nggak mengapa. Jika memang sudah dia minum, jika memang sudah terjadi begitu makan, maka tidak mengapa ini. Tidak wajib qadha dan puasanya sah. Lanjutkan saja. Ya. Karena dalilnya terdapat dalam ayat Baqarah tadi 286 ya. Rabbana la tu'akhidna itu. Kemudian ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, para penonton hadirin wal hadirat yang berbahagia. Walima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena ada juga riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau mengatakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akala au syariba, lalu dia minum, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hanya saja dia Allah, hanya saja ia diberi makan oleh Allah dan Allah beri minum dia. Rawahu, ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wal lafzu li Muslimin, dan lafaz ini bagi Imam Muslim rahimahumullahu taala jami'an. Jadi hadis ini tegas ya, mengatakan bahwa siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa lalu dia makan atau syarib atau minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tentu nikmat juga ya. Ya, kalau bisa mungkin tiap hari lupa, kan begitu mungkin menurut sebagian orang. Tapi kita berdoa kepada Allah agar kita selalu khusyuk dengan puasa kita, ingat dengan puasa kita gitu. Tapi kalau qadarullah kejadian memang betul kita tak ingat ya, memang tak ingat seperti saya sampaikan tadi di awal-awal puasa, kadang-kadang begitu ya. Maka ini tidak mengapa, karena ini rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dia sudah makan, sudah kenyang sampai gitu kan. Tanya orang, dari mana? Siap makan lah. Kan kita ini puasa, ini hari pertama. Oh iya, ya udah lanjut, nggak apa-apa. Udah kenyang duluan kan, alhamdulillah. Nah, ini adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang memang betul-benar lupa, bukan pura-pura lupa atau lupa-lupain. Nah, itu nggak benar ya. Pura-pura lupa atau ngelupa-ngelupain, nah itu nggak benar ya.
Fa'amrun Nabi SAW bitmamihi dalilun ala sihati. Maka perintah Nabi untuk menyempurnakan puasanya itu menjadi bukti, menjadi dalil akan sahnya puasanya. Betul, itu kan Nabi bilang, siapa yang lupa sedang dia puasa lalu dia makan dan minum, falyutimma saumah, sempurnakan puasanya. Ini menjadi dalil kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, rahmatan wasi'atan, dalilun ala sihatihi, dan dalil menunjukkan sahnya puasanya itu. Ini menunjukkan puasanya itu sah. Kalau nggak sah puasanya, tentu Nabi SAW nggak begitu mengatakannya. Mungkin diulangilah, diqodholah, nggak ada. Yang ada redaksinya, falyutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Wa nisbatu it'amin nasi wa syaqihi ila Allah dalilun ala adamil muakhadati alaihi. Dan penyandaran, penisbatan memberi it'amun nasi, memberi makan orang yang lupa, wa syaqihi, dan memberi minum kepada orang yang lupa, ilallah, kepada Allah, kan itu tadi. Innama at'amahullah wa saqahu. Hanya saja dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Penyandaran itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, penyandaran itu, penyandaran memberikan makan dan minum kepada Allah, dalilun, sebagai dalil lain menunjukkan bahwa ada adamil muakhadati alaihi, bahwa tidak ada dosa kepadanya. Gitu. Yang memberikan makan dan minum Allah kok, yang membuat syariat kan Allah juga. Begitu kira-kira ya. Jadi menunjukkan, kata Syekh, puasanya sah dan tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia betul-betul nasi, lupa, ya. Maka kita Indonesia ini sering makan banyak nasi kan. Nasi itu lupa, ya. Begitu. Jadi kita sering lupa ini. Nasi, orang yang lupa, ya. Orang yang lupa, betul-betul lupa memang, lalu dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, ya, karena dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Maka tidak mengapa dia melanjutkan puasanya dan puasanya sah. Tidak batal, puasanya sah dan tidak batal. Kemudian ikhwati fillah anzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Lakin, tetapi, mata dzakara, kapan dia ingat, au dzukira, atau diingatkan, amsaka, dia wajib menahan. Wala fadha ma fi famihi, dan dia membuang apa yang ada di mulutnya, in kana fihi syai'un, jika ada di mulutnya sesuatu. Li zawali udhrihi ina idzin, karena hilangnya udurnya ketika itu. Artinya begini, ketika seorang itu lupa ya, benar-benar lupa, tapi kapan dia ingat, oh iya, ini kan puasa aku, ingat sendiri dia, wajib dia menahan dan membuang apa yang ada di mulutnya, baik makanan atau minuman, ya. Atau memang ada orang lain nanya, kok makan, kok minum, ini kan puasa, oh iya, gitu. Bagaimana? Amsaka, dia menahan langsung, wala fadha fihi, dan dia membuang apa yang ada di mulutnya. Jika di mulutnya itu ada sesuatu dari sisa makanan atau minuman. Kenapa? Li zawali udrihi hina idzin, karena sudah hilang udurnya. Apa hilang udurnya? Lupa. Lupanya udah enggak lagi hilang lupanya. Kenapa? Karena dia sudah diingat atau dia diingatkan. Dia sudah ingat atau diingatkan, ya. Wa yajibu man ra'a sha'iman ya'kulu aw yashrabu an yunabbihahu liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan wajiblah kepada orang yang melihat orang yang sedang berpuasa, ya'kulu aw yashrab, dia minum atau dia makan atau dia minum, an yunabbihahu, agar dia mengingatkannya. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-menolonglah kalian dalam perbuatan birri, kebaikan dan takwa. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita yang tidak tertimpa lupa itu, ya, ketika kita melihat orang sedang berpuasa, makan dan minum dia, kita wajib mengingatkannya. Ya, kita ingatkan, ya akhi, ya ukhti, anta kan puasa, anti kan puasa. Gitu, wajib mengingatkan. Ini firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan bertolong-menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan pula, enggak apa-apa, biar aja dia berkenyang dulu. Jangan, ya. Wajib kita untuk mengingatkan. Akhi, ustadz atau akhi atau ukhti atau paman atau apapun itu, ya, diingatkan, ya. Diingatkan agar dia kembali tahu bahwa dia sedang dalam keadaan berpuasa. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Asyartu al-thalis, syarat yang ketiga, ayyakuna mukhtaran, bahwa dia orang yang melakukannya itu mukhtaran, yaitu kemauan sendiri. Kita katakan bahwa orang yang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu memiliki syarat sehingga kita katakan dia ini batal puasanya. Pertama, dia ini aliman, tahu, ya, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ya, tahu dengan waktu, tahu dengan keadaannya.
Yang kedua, dia ini adalah Zakiron, dia ingat. Jadi kalau orang yang jahil nggak batal, atau orang yang lupa tak batal. Yang ketiga, mukhtaran, dia ini adalah kehendak sendiri, kemauan sendiri. Berarti ini kan dipaksa. Kalau orang dipaksa nggak batal. Nah, nanti kita lihat bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Asyartu as-salis, syarat yang ketiga, ayakuna mukhtaran, bahwa dia kemauan sendiri. Ai mutanawilan lil mufattiri bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Dia memakan hal-hal yang membatalkan itu bi ikhtiyarihi. Dia melakukannya, ya, meminumnya atau memakannya atau melakukannya, kita katakan mutanawilan, dia melakukannya lil mufattiri, ya, terhadap yang membatalkan itu bi ikhtiyarihi, dengan kehendaknya sendiri. Wa iradatihi, dan kemauannya. Fa in kana mukrahan fasyamuhu sahihun. Jika dia dipaksa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Jadi ketika kita duduk-duduk gitu kan, ada orang yang datang, makan ini. Kalau kau makan, ku tembak kepalamu, umpamanya dikatakan begitu kan. Ya kita bagaimana? Kita katakan kita sedang berpuasa, enggak makan. Walaupun kau puasa makan. Gitu ya. Kita makan aja. Ya roti mungkin kan, atau apa gitu ya. Tapi ini bukan di setting ya. Ini bukan drama atau bukan di acting gitu. Enggak boleh. Ini acting Pak Ustadz. Enggak benar. Memang ini betul-betul kita duduk-duduk santai-santai gitu kan. Tiba-tiba datang orang, ya, yang nggak bisa kita lawan gitu kan, mungkin karena jumlahnya banyak, atau mungkin karena dia adalah seorang yang hebat gitu, kita pun takut sama dia gitu kan, dipaksa kita makan atau minum. Jadi kita sampaikan, saya puasa, enggak, makan, gitu ya. Ya kita makan, fasyamu sahih, puasanya sah, wala qadha alaihi, dan tidak ada qadha kepadanya. Ya jangan pula kita berharap seperti itu ya. Nunggu udah di jam-jam 2 ini lapar nih Ustaz. Ada nggak orang yang maksaku ya? Enggak juga gitu. Memang ini kejadiannya spontanitas aja gitu. Ini memang tidak ada rencana dan tidak direncanakan, dan ini bukan drama, bukan acting. Qadarullah memang begitu keadaannya. Ya. Kenapa? Li'anna Allah Subhanahu wa taala rafa'al hukma amman kafara mukrahan. Amman kafara mukrahan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum dari orang-orang kafir, amman kafara, dari orang-orang yang mengucapkan kekafiran, mukrahan, dalam keadaan dipaksa. Ya, wa qalbuhu mutmain bil iman, sementara hatinya itu masih teguh dengan keimanannya. Ya. Artinya di sini, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, Syekh ingin membuat analogi, semacam analogi bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan sebuah perkataan kafir atau perbuatan kekafiran, ya, itu diangkat hukumnya, artinya enggak dianggap gitu. Rafa al-hukmah itu dianggap berlalu aja, enggak diberikan hukum kafir, dia enggak. Kenapa? Karena dia terpaksa. Dan hatinya memang qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya itu masih teguh, ya, masih tetap dengan keimanannya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, kita lihat. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya itu teguh dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri. Akan tetapi orang yang membuka dadanya dengan lebar dengan kekafiran. Sadaram fa'alaihim ghadabun minallah. Ya, tetapi orang yang membuka dadanya dengan lebar untuk memasukkan kekafiran itu, fa'alaihim ghadab. Maka bagi mereka adalah kemarahan, kemurkaan dari Allah. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Jadi di sini ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 106 ya. Yang menjadi saksi bahasan kita adalah man kafara billahi ba'da imani. Siapa yang kafir dia setelah keimanannya kepada Allah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya masih teguh dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini enggak mengapa. Jadi orang yang dianggap kafir itu adalah orang yang kafir kepada Allah setelah dia beriman. Kalau dia setelah beriman murtad istilahnya ya, begitu. Tapi kecuali orang yang memang dipaksa, ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya itu masih tetap dengan keimanan. Ini tentu ada apa ya? Asbabun nuzul daripada surat ini, ya, di surah An-Nahl ini, atau dalam surah ayat 106 dari surah An-Nahl ini, yaitu Ammar bin Yasir, kalau tidak silap saya, terkait dengan masalah ayat ini, bahwa dia disiksa, ya, diperintahkan untuk mengatakan kata-kata kafir, ya, dan beliau mengatakannya, tapi imannya masih teguh kepada Allah. Dia mengatakan itu dalam kondisi terpaksa, karena keterpaksaan, karena dipaksa, ya. Dan bukan karena kehendak dia, bukan karena dia mau itu, enggak, dipaksa dia. Maka Allah SWT turunkan ini,
bahwa kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya hatinya masih tetap teguh dengan keimanan. Maka Asy-Syaikh mengatakan faida rafa'allahu hukma al-kufri amman ukriha alaihi famadunahu aula. Maka apabila Allah Azza wa Jalla mengangkat hukum kekafiran dari orang-orang yang dipaksa untuk melakukan itu, famadunahu aula, maka di bawah kekafiran itu lebih lagi gitu. Bukankah perkara yang membatalkan puasa itu jauh daripada masalah kekafiran? Artinya derajatnya itu kan, masalah kekafiran itu kan tinggi sekali. Itu aja dimaafkan oleh Allah. Gitu loh. Jadi qiyasul aula ini. Apalagi perkara-perkara seperti ini. Gitu ya. Jadi tegas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, memberikan alasannya, pendalilannya, mengapa orang yang dipaksa itu tidak batal puasanya. Kenapa? Karena orang yang kafir saja pun jika dipaksa itu tidak akan jatuh kekafiran kepadanya, apalagi orang yang sedang berpuasa yang lebih jauh lebih bawah, lebih rendah derajat daripada masalah itu. Begitu. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah berakhir, sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah taala kita bisa lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.